Oke teman-teman, kembali lagi dengan gua sama Yohan. Udah bosan belum? Belum ya? Iya, lagi-lagi bajunya sama ya? Iya sama lagi bajunya. Ini tapi lagi-lagi, ini tagnya di hari yang berbeda kok ya. Posisinya juga kebetulan aja sama. Iya, teman-teman harus percaya. Iya itu. percaya aja lah pokoknya ya. Dosen nggak pernah bohong ya? Nggak pernah. Nggak pernah bohong. Oke. Tadi kan Yohan udah jelasin nih panjang lebar mengenai cyber security. Yang dikerjain apa, yang dijagain apa, ya, sampai juga jelasin mengenai password segala macam. So, yang menjadi pertanyaan adalah, udah kuliah gitu ya, udah belajar cyber security 3,5 tahun, 4 tahun? 3,5. 3,5 tahun. So, dia tuh kalau udah kelar bisa kerjanya. Maksudnya sebagai apa sih, kan yang kita tahu cyber security ya cuma ya namanya doang cyber security, tapi spesifik kerjaannya itu apa gitu? Ada nggak itu? Oke, sebenarnya kalau ngomongin spesifik kerjaan ya pasti ngamanin data ya, pasti ngamanin information seorang atau ngamanin information dari perusahaan. Cuman pekerjaannya tuh nggak sesempit itu. Sebenarnya banyak pekerjaan di bidang cyber security. Dan ini mungkin yang menarik nih, mungkin kalau teman-teman yang masih mahasiswa sudah ngedengerin ya, lagi nonton video ini, teman-teman mesti tahu bahwa banyak mahasiswa saya itu yang sebelum mereka menyentuh semester 4 atau bahkan mungkin sebelum semester 3 itu sudah ngasilin duit sendiri gara-gara si cyber security ini. Oh, gimana tuh caranya? Jadi ada 2 pekerjaan sebenarnya yang hangat banget nih ya, yang lagi naik daun banget. Yang pertama itu namanya bug bounty hunting. Ya itu saya juga tahu. Jadi mencahin suatu masalah, ntar masalahnya itu di reward gitu ya, tergantung seberapa sulit atau apa. Jadi dia nyari bug di dalam suatu aplikasi dan nanti dia akan di reward nih sesuai dengan apa yang dia temukan. Nah yang kedua ini adalah kita ngomongnya sebenarnya penetration testing sih. Pentest. Kita bilangnya pentest ya, singkatnya tuh pentest. Itu tuh kita nguji suatu aplikasi yang mau go live. Jadi ada aplikasi nih lagi mau live. Nah dia sebelum live ini mesti di testing dulu. Mungkin tadi secara performance mungkin anak-anak software engineering yang nge-testing. Secara koneksi mungkin anak-anak jaringan. Nah tapi secara keamanan ini sudah aman atau belum, cara dia ngoper data, cara data ini diambil dari database. Nah itu diuji dengan cara sih penetration testing. Nah 2 pekerjaan ini yang lagi hangat. Nah kenapa kok bisa dibilang dua-duanya bisa didapatkan sebelum mereka tuh bahkan belum nyentuh semester 4. Nah karena dari semester 1 sama 2 itu mereka sudah mulai belajar dasarnya, sudah tahu, akhirnya mereka mencari sendiri. Atau mungkin kadang ngobrol gitu ya sama beberapa, mungkin sama dosen, mungkin sama saya, mungkin sama teman-teman dosen yang lain. Nah mereka ngobrol, terus akhirnya mereka tahu nih, oh saya tertarik nih di bidang misalkan website, atau tertarik di bidang mobile, atau di bidang hardware. Nah akhirnya mereka mencari bug-bug yang ada di aplikasi-aplikasi yang lagi beredar sekarang, contohnya e-commerce. Dan program ini itu sudah berjalan resmi di Indonesia. Beberapa perusahaan tuh sudah mulai mengakui. Jadi kalau kita searching nih ya, Tokopedia bug bounty gitu, atau Shopee bug bounty, itu pasti muncul. Ada aturan-aturannya dibikin sama si Tokopedia. Jadi semua kalangan itu bisa melakukan hal itu ya? Semua kalangan bisa, tapi dengan ethics tertentu. Jadi ingat teman-teman itu mesti tetap dalam ethics yang benar. Gimana tuh maksudnya ethics yang benar? Jadi ethics yang benar tuh gini, kita tuh di cybersecurity tuh punya yang namanya ethical code-nya ya dibilangnya lah ya. Jadi itulah kenapa saya selalu bilang ini ke teman-teman, ke mahasiswa, bahwa teori itu sangat penting di cyber security. Kenapa? Karena gini, nggak mungkin ya, anggaplah teman-teman gini, saya kasih analogi suatu rumah nih, ada rumah nih ya, terus rumah teman-teman ini tiba-tiba dijebol sama orang, ditabrak paksa, rumahnya hancur, terus teman-teman baru laporin, Pak, Bu, ini saya ketemu nih, gimana cara ngancurin rumah Bapak Ibu, tapi rumahnya sudah hancur. Oke, paham. Jadi seharusnya begitu kali ada kerusakan gitu ya. Langsung kita bisa dengan teori yang kita punya, kita bisa kasih gambaran ke mereka. Di report ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini rumah Bapak Ibu kalau diginiin bisa hancur loh. Nah ini saya ketemu nih celahnya di sini. Oke. Udah cukup paham. Nah mungkin tadi tertarik ya mengenai bug bounty hunter ya. Kan bug bounty hunter itu lebih ke arah memangnya ada orang yang menjadikan pekerjaan itu sebagai pekerjaan full time-nya. Dalam artian kan mungkin ini nanti kita dengar dari Yohannya sendiri ya. Kan kalau bug bounty itu ibaratnya apakah setiap company itu selalu open
Tapi ada nggak company yang misalkan oke, saya udah cukup nih, saya nggak mau lagi ada kayak kegiatan-kegiatan kayak ginian. Itu bisa nggak sih mencapai hal itu yang dimana kalau orang yang melibatkan dirinya full time itu nggak bakal, maksudnya ya udah nggak ada, udah kelar, bugsnya semua udah terselesaikan gitu. Mungkin kan nggak mencapai hal itu? Oke. Saya jawab dari yang mana dulu nih? Banyak pertanyaan. Saya jawab ya? Dari yang menjadikan itu pekerjaan ada atau enggak ya? Ada jawabannya. Oke. Ada yang hidup dari sana dan pernah nggak saya ketemu orangnya? Pernah. Dan ini orangnya orang Indonesia atau bukan? Kalau di Indonesia sendiri, saya nggak tahu ya. Selama yang saya tahu sih ada beberapa mahasiswa saya dan beberapa teman saya itu yang memang kerja di perusahaan. Tapi dia juga sebagai bug bounty hunter juga ada. Tapi di luar negeri sana, kita ngomong mungkin Europe atau Amerika, itu ada orang-orang, dan saya pernah ketemu di satu event, mungkin nanti kita bahas ya. Nah tadi mungkin nggak sih bug itu nanti satu perusahaan itu nggak buka jasa bug bounty sama sekali ya. Nah ada perusahaan yang memang nggak buka. Nah makanya ini kembali lagi ke ethics nih ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik nih. Nah ini buat teman-teman ya yang baru mulai masuk ke dunia bug bounty. Jadi teman-teman misalkan nemu nih suatu celah nih ya, satu celah keamanan atau suatu bug di satu aplikasi perusahaan nih misalkan. Terus teman-teman laporin, tidak direspons, terus tiba-tiba dibenerin. Terus teman-teman marah, jadi lebih baik ngerusak. Nah itu nggak boleh teman-teman. Itu secara etik teman-teman salah dan teman-teman bisa masuk ranah hukum. Kenapa? Karena memang gini, karena dari awal perusahaan itu memang sudah nggak buka dan teman-teman juga sudah merusak secara paksa dalam tanda kutip. Oke, paham. Jadi teman-teman tuh nggak bisa. Dijaga ya, iya, etiknya harus dijaga. Nah terus gimana dong kalau mau dapetin uang? Banyak banget platform yang menyediain list perusahaan yang membuka bug bounty program ini. Jadi contoh kalau bisa saya sebutin ya, ada HackerOne, ada Bugcrowd. Mungkin kalau di Indonesia itu ada, saya pernah dengar ada Redstorm, ada Open Bug Bounty, dan teman-temannya ada banyak banget nih website-nya. Nah teman-teman coba nge-bug bounty di sana aja, karena di sana sudah ada listnya dan perusahaan di sana itu sudah pasti kalau ketemu ya teman-teman akan di reward gitu, nggak mungkin dicuekin terus tiba-tiba dibenerin. Nah itu mungkin kalau buat teman-teman yang merasa kok saya nggak di reward nih padahal saya sudah capek-capek loh nemuin bug, karena memang tadi gak semua perusahaan itu nggak buka. Benar. Dan kalau teman-teman ngerusak itu sekali lagi ya teman-teman, itu nggak masuk ethics dan itu bisa kena ranah hukum. Betul. I see, oke. Dan tadi pertanyaan yang terakhir nih yang belum ngejawab ya, mungkin nggak sih perusahaan itu sampai berhenti semua bugnya sudah selesai gitu? Jawaban saya sih harusnya nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Karena mungkin ya ini teman-teman yang mungkin kuliahnya minati di software ya mungkin ngerti juga nih, karena aplikasi itu nggak akan berhenti sampai sana aja, fitur akan nambah terus. Benar. Fitur baru, bug baru. Nah kalau di kita tuh fitur baru, bug baru. Sumber penghasilan baru buat beberapa orang nih. Nah, oke, paham. Itulah kenapa. I see. Oke. Tadi berarti bisa disimpulkan bahwa pekerjaan dari cyber security itu gambaran besarnya ada dua gitu ya. Tadi yang bug bounty hunter. Itu yang freelance-nya sama penetration tester. Ada lagi nggak selain itu? Sebenarnya banyak ya. Cuman di Indonesia mungkin terkenal itu ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin yang di luar nih, ada yang namanya forensic investigator. Ada di Indonesia juga ada beberapa lagi yang terkenal, cuman dia nggak gitu top score-nya lah ya. Jadi kayak kita ngomongin ada reverse engineer. Jadi orang yang kerjaannya dari aplikasi, kan kalau SE nih software engineer ya, itu kan pasti kan dari code jadi aplikasi, itu simpelnya tuh ya. Sebenarnya di tengah-tengah itu kompleks. Nah ini ada reverse engineer tuh kebalikannya. Jadi dari program dia akan di reverse ya. Menjadi codingan lagi, dan codingan sebenarnya nggak sampai codingan sih, itu sampai logiknya. Sampai logik programming ketahuan. Nah terus sampai sana mereka akan mencoba merakit ulang bisa atau enggak nih. Jadi bisa direplika gitu ya? Bisa direplika. Dan itu banyak banget. Jadi contoh kalau kita ngomongin, kita ada channel, anggaplah ada channel YouTube yang lain ya. Contoh kayak Live Overflow. Itu channel YouTube yang sering saya tonton dan dia tuh sering ngebahas tentang how to reverse engineer. Jadi dia misalkan pernah nih menerima satu email nih, si Live Overflow ini ya. Dia pernah menerima satu email, isinya adalah orang ini menemukan satu alat aneh nih di library-nya. Dan terus diminta nih di reverse engineer, bisa nggak nih ini alat buat apaan sih? Ternyata diusut-usut di reverse, ternyata itu ada alat buat ngitung keramaian yang ada di library tersebut. Nah hanya dengan dia punya alatnya, orang ini bisa tahu loh bahwa ini tuh buat ngukur keramaian. Itu dari mana? Karena dia ngelakuin sih proses reverse engineer ini. Dia tahu nih logiknya itu seperti apa. Ternyata logika adalah menghitung banyak koneksi yang masuk. Kalau nggak salah dulu pakai wifi, pakai bluetooth gitu. Jadi koneksinya tuh
Ketika dia ada satu range dalam alat itu, hitungannya kayak ini ada orang. Jadi buat ngitung keramaian. I see. So oke, berarti bisa disimpulkan mungkin teman-teman yang nonton ini rata-rata mungkin kuliahnya di Indo gitu kali ya. So bisa dikatakan bahwa kalau pekerjaan di cyber security itu ya memang ada kok gitu. Jadi jangan sampai takut gitu ya. Iya, banyak banget itu tadi baru dikit yang kita sebutin. Iya, so cuma mungkin yang tadi disebutkan sama Johan itu yang mungkin yang populernya sekarang ini kali ya. Yang populer banget. Kayak bug bounty hunter, Pentest, pentest dan teman-temannya yang lain. Dan perusahaan-perusahaan besar startup pun juga punya bug bounty hunter tadi ya, tadi disampaikan kan ya. Punya, tapi kalau sudah masuk perusahaan biasanya ya mereka jadi pentesternya. Oke. So ya jadi teman-teman jangan ragu ya, jangan sampai berpikir kayaknya cyber security nggak menghasilkan gitu ya. Ternyata ya kalau teman-teman telusuri lebih lanjut lagi, selama teman-teman berusaha gitu ya, ya pasti bisa gitu ya. Dan pastinya tentu saja menghasilkan karena masih baru, otomatis masih banyak yang harus dieksplor ya kayak gitu. Iya betul. Mungkin ini sebelum menutup nih ya, saya mungkin kasih sedikit fakta trivia ya. Jadi pada tahun 2019 itu saya pergi ke suatu acara namanya Black Hat Asia. Nah jadi di acara tersebut itu sebenarnya ada satu platform yang tadi saya sebut platform bug bounty namanya HackerOne. Nah si HackerOne ini dia ngegelar acara juga. Jadi H+1 setelah acara Black Hat Asia. Nah jadi dia ngebuka bug bounty tapi invitation hanya untuk 30 hacker yang topnya itu di HackerOne. Selected doang ya? Iya selected, tapi nggak top 30 ya sih, karena mungkin ada yang nggak bisa, jadi turun. Pokoknya intinya top 30-nya yang dipilih lah gitu ya. Dan aplikasi yang diserang itu adalah Dropbox. Jadi Dropbox ada, yang cloud service ya? Temannya Google Drive. Iya, mungkin teman-teman tahu Google Drive, OneDrive ya. Nah ini Dropbox. Nah si pihak Dropbox-nya ini ya tahu mau diserang, karena memang pihak Dropbox-nya ada di sana. Benar. Nah diserang dalam waktu 8 jam. Non-stop 8 jam oleh top 30. Dan kalau teman-teman mau tahu tadi kan mungkin kan dari Henry udah ada bilang ya bahwa jangan takut penghasilannya tinggi. Nah mungkin ini buat bayangan ke teman-teman aja, yang levelnya Dropbox 8 jam diserang itu Dropbox mesti ngeluarin uang sebanyak 4,2 miliar buat ngebayar orang-orang ini. Jadi top bounty-nya itu kalau nggak salah ada satu bounty yang dibayar langsung $32.000. Itu sekitar 500 juta rupiah mungkin ya, satu bug loh. Dan sisanya itu bug-bug yang lain. Ini levelnya segede Dropbox. Jadi kalau teman-teman bilang, aplikasi gede, mana ada bugnya lagi sih? Ini levelnya Dropbox aja. Itu mereka masih bisa harus ngebayar sampai 4,2 miliar. Kita bayangin dengan level aplikasi yang sama kalibernya. Benar. Mungkin OneDrive, mungkin Google Drive, mungkin apa. Ini bukan masalah nggak ada bugnya. Cuman masalahnya belum ketemu aja, dan mungkin teman-teman yang nextnya bakal ketemu ini. Nanti sebagai buktinya mungkin akan bisa dilihat nih di sini nih ya. Di mana? Di sini ya? Di sinilah kira-kira nih. Iya, jadi seperti itu ya teman-teman, karena data itu suatu currency yang baru ya. Jadi mau nggak mau ya orang berusaha untuk protect sebaik mungkin gitu. Karena kalau satu kali jebol ya bisa rusak juga ya namanya ya. Iya, identitasnya rusak selamanya loh. Ya udah, paling kira-kira gitu teman-teman. Saksikan lagi di video yang berikutnya.